Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang duduk di kelas 5. Hari ini Ibu Tini akan mengajak kalian untuk mengerjakan soal matematika ya. Kita akan belajar matematika di kelas 5 dari buku Senang Belajar Matematika. Hari ini kita akan belajar pada halaman 23 ya, soal cerita asik berlatih. Sebelum kita lanjut pada materinya, Ibu minta subscribe-nya terlebih dahulu. Jangan lupa ya, jika video ini bermanfaat untuk kalian, bisa kalian share kepada kawan-kawan yang lain. Oke, Ibu minta subscribe-nya. Baik anak-anakku, sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal di halaman 23, asik berlatih. Selesaikan soal cerita berikut, tuliskan cara dan hasilnya di buku tulismu. Kita baca dulu soal nomor 1. Ibu memiliki 1/2 karung. Jika setiap karungnya berisi 2/5 kuintal tepung, berapa kuintal tepung ibu seluruhnya? Jadi pertanyaan di sini yang ditanyakan seluruh tepungnya. Sementara ibu cuma punya 2,5 karung dan setiap karungnya itu berisi 2,5 ya. Maka kita akan mengalihkan karung-karung tersebut isinya. Jadi berapa seluruhnya ya? Kita tulis dulu di sini soalnya 1/2 dikali 2/5. Baik, sekarang kita kerjakan soal nomor 1. Ada bilangan 1/2 dikali 2/5. 2 dikali 2 4 ditambah 1 hasilnya 5. Kita ketik di sini 5. Penyebutnya 2 tetap tidak berubah, taruh 2. Bilangan yang kedua kita pindahkan di sini, bilangan 2 dan penyebutnya 5 ya. Penyebutnya di sini 5. Sekarang kita kalikan 2 dikali 5 langsung aja 10. 2 dikali 5 juga langsung aja 10. Sekarang 10 dibagi 10 hasilnya sama dengan 1. Maka karung ibu ya seluruhnya adalah seberat 1 kuintal. Nah, sekarang kita pindahkan sini hasil pengerjaan yang tadi ya, 1/2 dikali 2/5 hasilnya 1 kuintal ya. 10/10 itu sama juga dengan 1 kuintal. Setelah selesai, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 2. Ibu memiliki persediaan gula dalam 5 bungkus plastik ya. Apabila setiap bungkus berisi 2,5 kg gula, berapa berat semua gula? Nah, kita akan tulis soalnya dulu. Ini ada bilangan 5 ya, 5 bungkus plastik. Jadi kita tulis dulu bilangan isinya 5 dan setiap bungkusnya itu isinya 2,5. Maka kita kalikan 5 dikali 2 1/2. Langsung kita kerjakan bilangan 5 kali 2 1/2. Bilangan 5-nya kita tulis ulang, tidak berubah. Kemudian ini kita rubah ke dalam bilangan pecahan biasa. 2 kali 2 4 ditambah 1 5. Kita tulis di sini bilangannya 5. Penyebutnya 2 tetap kita tulis 2. Sekarang langsung kita kalikan ya, di sini bilangannya 5 dikali 5. 5 dikali 5. Sementara yang bawah penyebutnya tetap 2, tidak berubah. 5 dikali 5 langsung sini tulis 25, penyebutnya 2. Nah, sekarang 25 dibagi 2, ada yang tahu berapa anak-anakku? 25 dibagi 2 itu 12 ya. Karena 12 dikali 2 24, maka sisa 1 di sini. Taruh di sini 1 per 2 tetap ya. 12 kali 2 24 tambah 1 25. Maka jawaban yang kedua dari soal 5 dikali 2 1/2 adalah 12 1/2 ya. Jadi berat seluruh gula yang dimiliki oleh ibu adalah 2 1/2 kg. Nah, anakku, soal yang tadi yang nomor 2 kita pindahkan ke sini ya. 5 dikali 2 1/2 hasilnya akhirnya 12,5 kg ya, sudah didapat. Sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 3. Beni mandi menghabiskan air 16 gayung. Setiap gayung berisi 3/5 liter. Berapa liter air yang dipakai Beni? Nah, jadi si Beni ini sedang mandi sebanyak 16 gayung. Kita tulis di sini 16 gayung. Ya, dan setiap gayung itu isinya 3/5 liter, maka dikalikan 16 dikali 3/5. Oke, sekarang kita kerjakan. Baik, kita kerjakan ya. Kita tulis dulu soalnya. Beni memiliki 16 gayung air waktu mandi dan setiap gayung itu isinya 3/5. Maka kita langsung aja kita kalikan 16 di sini kita kali dengan 3.
16 dikali 3. Kemudian penyebutnya tetap sama, nggak berubah, yaitu 5. Kemudian 16 dikali 3 hasilnya berapa? 48. 48, penyebutnya tetap tidak berubah. Sekarang kita bagi. 48 dibagi 5 itu hasilnya berapa anak-anakku? Hasilnya 9 ya. Karena 9 kali 5 itu kan 45, masih sisa 3. Kita simpan di sini 3-nya. Penyebutnya tetap 5 di sini. 9 kali 5 45 ditambah 3 48. Maka pertanyaannya di situ tadi berapa liter air yang digunakan Beni? Nah, Beni menggunakan sebanyak 9,3/5 liter air. Nah, anak-anakku sekarang kita pindahkan hasil pengejaran yang tadi ya. 16 kali 3/5 hasilnya berarti 9,3/5 liter air yang digunakan untuk mandi oleh Beni. Sekarang kita langsung mengerjakan untuk soal nomor 4. Siti akan membeli buku tulis sebanyak 1/2 lusin. Apabila harga buku per lusinnya 36.000, berapa rupiah Siti harus membayar? Nah, jadi harga bukunya itu 1 lusinnya 36.000. Sementara Siti membelinya 1/2 lusin, 1,5 lusin. Berarti kita kalikan 1,5 lusin itu dengan 36.000. Kita tulis dulu soalnya di sini ya, 1,5 lusin dikali 36.000 per lusinnya. Baik, langsung kita kerjakan ya anak-anakku sekalian. 1/2 kita rubah dulu ke dalam pecahan biasa. Kita ambil tempatnya. 1 kali 2 2 tambah 1 3. Di sini kita tulis 3. Kemudian bawahnya penyebutnya 2. Kita kalikan dengan bilangan 36.000. Nah, sekarang caranya kita bagikan 36 ini bagi 2. 2 dulu kita matikan ya. 2 dibagi 2 itu hasilnya 1. Kita tulis di sini hasilnya 1. Caranya 36. 36 ini juga kita coret bagi 2. Kalau ini bagi 2, ini bagi 2 ya. 36 ini kita coret saja. Nah, berapakah 36 dibagi 2? Kita tulis saja hasilnya. 18. Ya, 36 dibagi 2 18. Kemudian itu nolnya tetap tidak berubah ya, nolnya tetap tidak berubah 3 ya. Ditulis boleh, tidak ditulis juga nggak apa-apa, sama aja ya hasilnya. Nah, kemudian 18 ini, hasil ini kita kalikan dengan 3. 18 kali 3 itu hasilnya 54. Nah, nolnya baru kita taruh di belakang, boleh seperti ini juga nggak apa-apa ya. Per 1. Nah, per 1 yang nggak usah ditulis, 54 dibagi 1 tetap 54 ya. Maka hasil yang nomor berapa ini anakku? Nomor 4, Siti akan membeli sebanyak 1,5 lusin. Kalau 1 lusinnya 36.000, dia membelinya 1,5 lusin. Berarti harga yang harus dibayar adalah 54.000. Demikian ya anak-anakku sekalian. Baik anak-anakku, tadi kita sudah menyelesaikan soal nomor 4 ya, mengenai Siti belanja 1,5 lusin dengan Rp36 per lusinnya. Sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 5 ya. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 10 1/2 meter dan lebarnya 8 1/4 meter. Tentukan luas taman. Sekarang kita akan mencari luas taman ya. Kita akan mencari luas taman. Nah, ini tadi soal nomor 4 tadi sudah disimpan di sini. Jawabannya adalah 54.000. Sekarang kita nomor 5 akan mengerjakan luas taman ya. Panjangnya 10,5 meter, lebarnya 8/4 meter. Nah, kita ambil rumus luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Maka luasnya adalah 10 1/2 dikali 8 1/4. Oke, kita kerjakan bersama-sama. Oke, sekarang kita tulis dulu soalnya. Panjangnya 10 1/2 meter, lebarnya 8 1/4 meter. Kita akan kalikan ya, kita mencari rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. 10 kali 2 20 ditambah 1 21. Tulis di sini 21. 2-nya tetap tulis di sini. 8 dikali 4 32. 32 ditambah 1 33. Tulis di sini 33. Bawahnya 4, tetap tulis 4. Sekarang
21 dikali 33, langsung aja berapa anak-anakku? Isinya 693. 693. 2 kali 4 adalah 8. Sekarang 693 dibagi 8, ada yang tahu berapa? Hasilnya 86. Sisanya masih ada sisanya 5, kita simpan di sini, sisa 5. Dan bawahnya penyebutnya tetap 8. Tidak ada yang berubah. Ini sudah tidak bisa sederhanakan. Maka yang dipertanyakan berapa luas persegi panjang tersebut adalah 86, 5/8. Nah, anakku, hasil yang tadi, hasil luas sudah kita simpan di sini ya. 10,5 dikali 8/4 hasilnya adalah 86, 5/8. Sekarang kita akan mengerjakan soal berikutnya, soal nomor 6 ya. Soal nomor 6, kita lihat soalnya dulu di sini, nomor 6. Dayu berlari sejauh 5/4 km. Edo berlari sejauh 1/2 kali jarak yang ditempuh Dayu. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Edo? Nah, yang ditanyakan ini adalah jarak yang ditempuh Edo ya. Maka kita tulis terlebih dahulu adalah Edo dulu ya. Di sini Dayu 5/4, sementara Edo 1/2. Dayu berlari sejauh 5/4 km, Edo berlari sejauh 2 kali ya. 2,5 kali jarak yang ditempuh oleh Dayu. Makanya yang ditulis 1/2 dulu, baru 5/4. Baik, kita kerjakan sama-sama. Oke, kita tulis soalnya 1/2 dikali 5/4. Sekarang kita rubah dulu. 2 dikali 2, 4, ditambah 1, 5. Kita tulis di sini 5. Menyebutnya 2, kita tulis 2. 5 kali 4, 20. Ditambah 1 adalah 20. Tulis di sini 20. Ditambah 1 jadi 21 ya. 5 kali 4, 20. Tambah 1, 21. Kemudian penyebutnya tetap. Sini kita tulis angka 4. Langsung aja kita kalikan. 5 dikali 21 adalah 105. Sementara 2 dikali 4 adalah 8. Nah, sekarang langsung kita bagi aja. 105 dibagi 8, ada yang tahu berapa? Hasilnya ada 13. Masih sisa enggak? Ya, masih sisa 1. 8 tetap tidak berubah. Maka hasilnya jarak yang ditempuh Edo adalah 13 1/8 km. Oke, yang tadi sudah kita simpan di sini ya, hasilnya 13 1/8. Sekarang kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Kita lihat dulu sini soalnya, soal nomor 7. Ali bersama orang tuanya bepergian dari kota Palu ke Luwuk ya, dari kota Palu ke Luwuk melalui jalan darat ya, menempuh jarak 590 km. Setelah menempuh 3/5 perjalanan, mereka beristirahat. Berapa kilometer perjalanan yang sudah dilalui Ali bersama orang tuanya? Jadi jarak yang ditempuh itu sepanjang 590 km. Sementara mereka baru menempuh 3/5. Yang jadi pertanyaan 35 meter 3/5 ini berapa kilo gitu loh. Jarak yang akan ditempuh itu 590 km. Sementara mereka sudah menempuhnya 3/5 meter dari perjalanan yang akan ditempuh. Jadi pertanyaannya 3/5 meter itu berapa kilometer? Nah, yang dimaksud seperti itu ya. Sekarang kita tulis dulu soalnya 3/5 dikali 590 km ya. Kita cari 3/5 itu sama dengan berapa kilometer. Nah, sudah ditulis soalnya sini 3/5 dikali 590. Nah, ini untuk lebih mudahnya 590 ini sebaiknya kita bagi saja dengan bilangan 5 yang di bawahnya ya. Makanya 5 dibagi 5 kita matikan saja bilangan 5-nya ya. Salah. Maksudnya di sini ya, bilangan di sini 5 kita matikan bilangan 5-nya. Nah, 5 ini kita matikan hasilnya 1 ya. 5 bagi 5 hasilnya 1. Sekarang 590 meter ini kita bagi 5. Sini kita bagi 5, berapa hasilnya? Kita matikan saja semuanya. Nah, 590 ini kita bagi 5, hasilnya adalah 118. Kita kerjakan di sini, hasilnya 118.
ya. 5 bagi 51, 590 dibagi 5 hasilnya 118. Jadi harus sama ya, jika ini dibagi 5, ini pun dibagi 5. Sekarang 118 ini kita kalikan dengan 3. Kita kalikan dengan 3, hasilnya berapa? 354 km yang sudah ditempuh selama 3/5 perjalanan ya. Jadi yang ditempuh 590, tapi dia baru menempuh 354 km. Jadi masih ada kurang lebih 100 km lagi ya anak-anakku sekalian. Nah, hasil yang tadi sudah kita tulis di sini lagi ya. 3/5 dikali 590 sama dengan hasil akhirnya adalah 354. Sekarang kita lanjut kepada soal nomor berikutnya, yaitu nomor 8 ya. Nomor 8 kita lihat dulu soalnya. Nomor 8 itu uang Beni 3/4 kali ya, 3/4 kali lebih banyak daripada uang Roy. Jika uang Roy 4.800, berapa uang Beni? Nah, yang ditanya uang siapa nih? Uang Beni. Uang Beni cuma ada 3/4 kalinya aja daripada uang Roy. Kita tulis dulu soalnya. 3/4 dikali 4.800 itu berapa ya? Baik, kita langsung kerjakan anakku. Kita tulis dulu soalnya di sini 3/4 dikali 4.800. Ini kita rubah dulu ke dalam pecahan biasa ya. Kita ambil tempatnya di sini. Posisinya 3 dikali 4 12 ditambah 1 adalah 13. Sini tulis 13. 4-nya tetap di sini. Langsung kita kalikan saja dengan 4.800. Sama dengan, nah ini kita matikan saja ya, 48 dibagi 4 ya, 4 dibagi 4 dulu, kita matikan saja di sini. 4 dibagi 4 ya, di sini hasilnya 4 dibagi 4 itu 1. Sekarang tinggal 48 nya aja ini. 48 dibagi 4. 48 nya kita matikan. Nah, sekarang yang 4 nya kita matikan saja. Nah, 48 dibagi 4 itu hasilnya 12 ya. Hasilnya 12, kita cari sini 12. Sekarang 13 dikali 12 itu hasilnya 156. Sisa 02 nya kita tinggal masukkan. Nah, berarti 13/4 dikali 4.800 adalah 15.600. Jadi uang Beni sebanyak 15.600. Baik anak-anakku, hasil yang tadi sudah kita tulis di sini ya, udah diisi di sini. Hasilnya 3/4 kali 4.800 adalah 15.600. Sekarang kita lanjut kepada soal nomor 9. Kita baca dulu soalnya yang nomor 9 di sini. Sebuah truk setiap kali mengangkut pasir 1 rit volumenya 62/5 meter persegi. Hari itu truk mengangkut 3/4 rit pasir. Berapa meter kubik pasir yang diangkut truk tersebut? Nah, ini sekarang kita mengerjakan soal nomor 9. Oke, kita akan tulis soalnya di sini ya. Oke, kita tulis soal nomor 9 ya, langsung kita aja kita kerjakan. Ada bilangan 6 2/5, kemudian dikali dengan 4 3/4. Kita jadikan pecahan biasa dulu. 6 dikali 5 itu 30. 30 ditambah 2 jatuhnya 32. Kita tulis di sini 32. Penyebutnya 5 tetap tidak berubah. Sekarang bilangan yang kedua. 4 dikali 4 itu 16 ya. 16 ditambah 3 19. Penyebutnya tetap 4. Di sini kita tulis 4. Sekarang kalau kamu kesulitan dalam mengalihkan 32, 19 itu terlalu banyak, terlalu besar, kita matikan saja 32 dengan 4-nya ya. 4 ini kita matikan saja. 4 dibagi 4 itu 1 ya. Nah, 1 kita tulis aja di sini, hasilnya 1. 4 dibagi 4 1. Sekarang 32 dibagi 4. Kita matikan di sini 32-nya ya. Nomor 3-nya kita matikan. Sekarang 32 dibagi 4 itu hasilnya 8. Nah, sekarang sudah dapat nih.
8 kali 19, jadi tidak terlalu repot ya. 19 nggak bisa dibagi 5, kalau bisa kita bagikan saja, tapi karena tidak bisa langsung aja 8 ini kita kali dengan 19, hasilnya 152. 5 dikali 1 hasilnya 5, biar cepet ya. Nah 152 ini dibagi 5 bisa ya, dapat berapa anak-anak? Dapat 30 ya. 30 itu dikali 5 kan 150 ya, ini 152, berarti masih punya sisa 2, kemudian penyebutnya kita pindahkan. Nah jadi berapa meter kubik pasir yang diangkut truk tersebut? Sebanyak 32/5 meter kubik. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut pada soal nomor 10 ya, nomor terakhir, yaitu bilangannya ada 4, 1/2, 96, 1/3, 96, 1/2 ya. Di sini diceritakan 4, 1/2 itu adalah banyaknya putaran ya. Ali mengelilingi putaran atau mengelilingi lapangan sebanyak 4, 1/2 putaran. Setiap putarannya itu 96, 1/2 meter. Nah sekarang pertanyaannya berapa meterkah yang sudah dilakukan Ali? Putarannya berapa meter? Jadi kita kalikan 4,5 dikali 96,5. Sekarang kita mulai. 4 dikali 2 8, 8 ditambah 1 9. Kita tulis di sini 9. Kemudian bawahnya kita tulis bilangan 2. 96 dikali 2 itu dapatnya 192 ya. 192 ditambah 1 jadi 193. Kita tulis 193. Penyebutnya masih tetap 2. Sekarang kita langsung kalikan saja. 9 dikali 193 hasilnya 1737. 1737. Sementara 2 kali 2 sama dengan 4, kita tulis di sini. Sekarang kita bagi 1737 dibagi 4 dapatnya 434. Di sini kita tulis 434. Masih ada sisa, 1. Kita simpan di sini yang 1. Bawahnya tetap 4. Nah, ini adalah hasil putaran yang dilakukan oleh Ali ya. Jadi Ali berhasil ya menempuh jarak sejauh 434 1/4 meter ya. Itu yang sudah dilakukan Ali. Baik anak-anakku sekalian, kita sudah menyelesaikan 10 soal ya. 10 soal ini Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah dipelajari tadi. Baik anak-anakku, kita sudah menyelesaikan 10 soal tadi secara bersama-sama, dan Ibu harap kalian semuanya memahami dari nomor 1 sampai 10. Maka pembelajaran hari ini Ibu tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.